Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar mencari informasi penting dari sebuah bacaan. Kompetensi dasar kali ini yaitu menggali isi teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca teks eksplanasi ilmiah, siswa dapat menulis informasi penting. Tahukah kalian apa itu informasi? Ya, sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Cara untuk memperoleh informasi yaitu 1. Membaca judul teks. 2. Membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. 3. Membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf. Macam-macam kata tanya. Apa? Menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Siapa? Menanyakan tokoh atau orang yang berperan dalam suatu peristiwa dalam teks. Di mana? Menanyakan tempat suatu peristiwa atau kejadian. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. Mengapa? Menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Dan bagaimana? Menanyakan proses sebuah peristiwa yang berlangsung. Anak-anak hebat, sekarang kita akan menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi ilmiah? Ya, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Sekarang kita simak contoh teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Pensil si kecil yang amat penting. Paragraf pertama. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Paragraf kedua. Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Paragraf ketiga. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Paragraf keempat. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis, seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Itulah contoh teks eksplanasi ilmiah dengan 4 paragraf. Nah, anak-anak hebat, sekarang ayo kita temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah pensil si kecil yang amat penting.
Langkah selanjutnya yaitu mengubah kosakata tidak baku dan kalimat tidak efektif. Kosakata tidak baku kita rubah menjadi kosakata baku dan kalimat tidak efektif kita rubah menjadi kalimat efektif. Contoh mencari kata tak baku dan kalimat tidak efektif. Kata tak baku, contohnya, gimana sih kita rubah menjadi bagaimana. Bikin kita rubah menjadi membuat. Sekarang kita akan masuk ke kalimat tidak efektif. Kita cari yuk. Lalu kemudian manusia membuat tanda. Kalimat tidak efektif ini kita rubah menjadi kemudian manusia membuat tanda. Langkah selanjutnya yaitu membuat daftar pertanyaan dari teks eksplanasi ilmiah. Paragraf pertama, apa topik masalah pada teks paragraf? Proses penemuan dan pembuatan pensil. Paragraf kedua, bagaimana proses ditemukannya pensil pertama kali? Ditemukannya grafit yang dimasukkan kedua bilah kayu yang dilubangi untuk menulis. Paragraf ketiga, bagaimana pembuatan pensil di era modern? Pensil dibuat dari bubuk penghancuran grafit dan tanah liat, kemudian dicetak tipis panjang dan dilapisi kayu. Paragraf keempat, apa kesimpulan paragraf tersebut? Tanpa pensil, manusia pasti akan kesulitan dalam belajar. Anak-anak hebat, informasi penting dari sebuah bacaan yaitu jawaban dari daftar pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Nah, anak-anak hebat sekarang selamat belajar.